Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali pada minggu hari ini kakak-kakak dari guru sekolah minggu dapat menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Yuli dan di sebelah kakak ada Kalina. Halo. Kakak percaya nih adik-adik yang sedang menonton mengikuti kebaktian online ini sudah dalam keadaan rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya Kak. Nah, sebagai pembuka dari ibadah kita pada hari ini, kita mau naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sekarang kita menyanyi lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya Kak Yuli? Ayo anak-anak, boleh tepuk tangan ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwa
lanjut lagi memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita ambil sikap untuk berdoa, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, ucap syukur karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, meskipun kami tidak dapat berkumpul di dalam gereja seperti biasa, kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur karena bersama dengan keluarga kami dapat beribadah dari rumah masing-masing. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak-anak semuanya senang? Riang? Nah, untuk menyambut persiapan firman, kita bernyanyi lagi Hati Sebagai Hamba. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
Sudah tidak sabar lagi kan mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Kita panggil siapa ya Kak ya? Kak Peria. Kak Feria. Mana nih Kak Feria? Nah, sudah Ya, ada. selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi ini kami boleh bersama-sama walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami boleh diberi kesempatan untuk tetap beribadah, untuk boleh memuji, dan terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga Kak Feria yang akan menyampaikan firman-Mu supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya ya dari tadi nih. Untuk bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Sudah dapat? Sudah. Boleh bantu kakak untuk membacakan bacaan Alkitabnya. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, sampai di sana pembacaan kita. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang suka nonton YouTube? Sering Kak, ini Sering lagi ya? nonton. Iya. Adakah YouTuber favorit kalian? Pasti ada ya. Ada? Ada. Ada ya. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya menjadi seorang YouTuber? Terkenal. Lalu apa lagi? Dapat uang. Dapat uang, menghasilkan uang ya. Nah, bicara soal dapat uang, beberapa bulan yang lalu ada seorang YouTuber yang dipenjara gara-gara dia ngeprank hanya demi mencari subscribernya supaya mendapat banyak uang. Waduh, mau dapat uang aja kok pakai cara yang salah ya. Adik-adik, ternyata dari zaman dulu kala banyak orang yang mengejar-ngejar uang, terlalu mengejar-ngejar uang nih, sampai-sampai mereka menghalalkan berbagai cara yang salah nih ya. Ada yang menipu orang lain, ada yang merampas,
ada yang berlaku curang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada loh yang sampai bercandain ibadah. Ini demi uang. Aduh, ini udah kebangetan sekali ya. Makanya Paulus, dari bacaan kita tadi, Paulus mendidik Timotius dengan sangat tegas agar Timotius terus hidup dalam rasa cukup. Paulus mengajarkan Timotius bahwa yang paling penting adalah kebutuhan pokok. Kalian tahu kebutuhan pokok? Tahu ya? Apa saja kebutuhan pokok? Sandang, Pakaian, Ya, pangan, sandang, pangan, papan ya, atau tadi sandang, pakaian, papan, rumah, pangan, makanan. Yang penting ini harus sudah tercukupi. Jadi yang terutama ya, itu yang primer. Apa saja yang selain tadi yang kebutuhan pokok, ada juga kebutuhan lain, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan tambahan ya, yang melengkapi kebutuhan primer. Jadi hal ini baik jika kita memiliki, karena dapat mendukung aktivitas kita. Jadi kalaupun tidak kita punya, tidak menjadi masalah, kita tetap beraktivitas dengan baik ya. Lalu ada lagi kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan yang bersifat mewah, kemewahan ya. Contohnya memiliki mobil. Apakah hal-hal ini sebaiknya dimiliki atau mungkin saja bisa dimiliki kalau kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi ya. Jadi walaupun kita tidak terpenuhi kebutuhan tersier, itu tidak terlalu menjadi masalah atau tidak terlalu berpengaruh. Nah, Paulus juga selalu dan terus mengajarkan, mengingatkan kepada Timotius supaya dia tetap hidup dalam rasa cukup ya. Jadi selebihnya kita tidak perlu berkeluh kesah ya, kalau memang belum dapat membeli hal-hal yang sekunder tadi. Kita tidak perlu menjadi bersedih hati atau mengeluh, ataupun apa yang kita inginkan belum didapat, jangan bersedih hati ya. Tetapi tetap harus dicukupkan yang tadi primer, sandang, pangan, papan. Kalau yang lainnya mungkin itu tidak terlalu berpengaruh ya. Buat adik-adik juga nih yang mungkin saat ini karena berkecukupan sudah memiliki salah satunya dari kebutuhan tersier, kalian juga jangan menjadi orang yang sombong, dipamer-pamerkan, membuat orang iri hati, atau menjadikan orang cemburu ya. Itu juga tidak baik. Sebaiknya tetap bisa menjaga misalkan barang-barangnya yang itu tadi termasuk tersier ini dengan baik, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk menjadi kesombongan diri, tetapi ingat tadi harus yang primer itu yang harus sudah terpenuhi. Orang yang bisa merasa cukup lebih bisa bersyukur. Atau orang merasa kekurangan terus. Ada juga ya orang yang merasa kekurangan terus. Ujung-ujungnya pasti timbul jadi iri hati, cemburu, dan ini tidak baik. Jadilah orang yang merasa cukup, dan dengan ini semua bisa bersyukur.
Mungkin ada pertanyaan, loh kok bisa ya hanya cukup tapi kok bisa bersyukur? Ya, kalau sudah bisa tercukupi atau sudah bisa dengan apa yang Tuhan berikan merasa cukup, kita tidak akan menjadi orang yang iri hati, tidak akan menjadi orang yang cemburu, karena merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak ingin menjadi orang yang ingin memiliki barang orang lain. Dengan kata lain, orang yang merasa cukup akan lebih bisa bersyukur. Ya, pesan hari ini, orang yang merasa cukup lebih bisa bersyukur. Ya, firman Tuhan hari ini kiranya membuat kita untuk selalu ingat dan selalu bersyukur dan berterima kasih. Melalui itu semua kalian bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk saudara-saudara kalian juga. Ya, sampai di sana firman Tuhan hari ini dengan tema tadi, belajar merasa cukup ya. Lalu ada tugas atau aktivitas. Kalian nanti di buku tugas bisa membuat satu tabel kebutuhanku. Apakah kalian bisa memenuhi kebutuhan primer? Tadi kebutuhan primer sudah tahu ya, sandang, pangan, papan. Lalu kebutuhan sekunder, ada boleh 5 poin setiap kebutuhannya. Lalu ada kebutuhan tersier. Dan kalian mungkin bisa kumpulkan ketika kalian bisa kembali bersama-sama berkumpul di gereja atau ketemu akang, cece atau teteh atau kakak untuk kembali sekolah minggu. Juga untuk ayat hafalan kita hari ini, kalau kalian menghafalnya ini sangat mudah sekali karena sangat pendek ya. Ini juga boleh dijadikan ayat masnya dari ayat hafalan dari 1 Timotius 6 ayat 8 yang demikian bunyinya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya kalian juga yang ada di rumah boleh mengerjakan aktivitas, lalu boleh mengumpulkannya. Ini aktivitas minggu tanggal 13 September supaya diingat. Kalian selalu merasa cukup dan melalui itu semua kalian boleh bersyukur. Amin. Ya, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kakak dan adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa merasa cukup dan bersyukur, berlimpah sukacitanya atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kakak dan adik-adik semua. Amin, amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi berlimpah sukacitanya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku
turut bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, mari kita tutup kebaktian kita pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami di tengah-tengah COVID-19 ini masih diberi kesempatan untuk bersekutu. Walaupun kami tinggal di rumah, kami masih boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk selalu merasa cukup, agar melalui itu semua kami boleh bersyukur dan kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu supaya COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi. Kami rindu bersekutu bersama-sama di gereja. Kiranya Tuhan mau menolong kami. Tuhan juga memberkati para dokter yang bekerja, juga orang-orang relawan yang bekerja untuk menolong orang-orang yang terkena COVID, supaya diberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian, sukacita di dalam hati mereka, walaupun mereka harus berjerih lelah di dalam menolong orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan, seluruh aktivitas saudara-saudara kami ini, orang-orang terkasih ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kedamaian, memberikan terutama kesehatan, keselamatan, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Ya Tuhan, kami pun rindu pada suatu hari nanti kami boleh kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu, beribadah di gereja-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. Kami juga boleh bertemu dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Berkati para pengajar ya Tuhan, para pelayan-Mu, supaya tetap mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya. Juga Tuhan tetap memberkati pekerjaan yang dilakukan ataupun aktivitas yang sehari-hari dilakukan. Berkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati para gembala kami, pendeta, penatua, supaya tetap diberikan semangat, kesetiaan, ketaatan untuk tetap melayani Tuhan, agar jemaat-Mu tetap ada dalam keadaan damai, dalam keadaan sukacita, masih boleh berbakti, ataupun para oma, opa kami boleh beribadah di rumah seperti yang kami lakukan di sekolah minggu. Biarlah tetap mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun kalau di dalam ibadah ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menolong kami, memampukan kami, agar kami boleh kembali pada minggu yang akan datang untuk tetap bertekun dan setia mengikuti kebaktian, walaupun kami melakukannya secara online. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.